Bapak Ibu rahimakumullah, ketika momentum Ramadan akan selalu menghapuskan dosa kita, maka bagaimana urutan yang kelima yang dituntunkan Rasulullah di bulan Ramadan? Berdoalah. Dalam rangka berdoa, doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sangat sederhana dan ibu bapak akan menghafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa minta diampuni dosa dan kesalahan kita. Maka di bulan Ramadan, doa itulah yang selalu diucapkan ketika sudah menjalani puasa, Bapak Ibu. Kemudian apa? Urutan yang keenam adalah membaca istighfar. Dalam rangka membaca istighfar itu, nanti dicek dalam firman Allah. Surat yang kedua, 110, surat Al-Baqarah. Selalu diingatkan, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Diingatkan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan juga menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mendapat Allah. Maka pengampunan Allah itu adalah pasti adanya. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Membaca istighfar, dasar hukum yang jelas dalam surat kedua di 110. Yakni itu adalah dasar hukum kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan adanya banyak istighfar, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi bagaimana dianjurkan untuk bersedekah, urutan yang ketujuh. Dalam rangka bersedekah ini maka Rasulullah suka mengatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Masya Allah. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu membersihkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Jadi ternyata as-shadaqatu tudfi'ul khati'atu kama tudfi'ul ma'unar. Jadi bersedekah ini adalah bagian dari kebaikan di bulan Ramadan. Tingkatan yang ke-8 apa hadirin? Berzikir. Dalam rangka berzikir, yuk kita mulai. Zikir sangat banyak kalimat-kalimat thayyibah. Ya di sini diingatkan dalam surat Al-Ahzab di ayat 35. Wadz-dzakirati a'addallahi lakum maghfiratan wa ajran 'azima. Saya ulang lagi, wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratahu wa ajran 'azima. Dalam surat Al-Ahzab ini di ayat 35, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala besar. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka untuk menjalankan momentum Ramadan yang mengukurkan dosa, bagaimana tingkatan yang ke-9? Rasulullah menganjurkan banyaklah bertaubat. Dalam rangka di bulan Ramadan, Bapak Ibu rahimakumullah, taubat akan membersihkan dosa. Dibuktikan nanti dalam surat Mu'min di ayat 7, yang mana diingatkan, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Saya ulang lagi ayatnya. Faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Monggo Bapak Ibu,
bertobat adalah banyak sekali untuk jalan menggugurkan dosa dengan baca istighfar. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana momentum Ramadan yang luar biasa ini, maka fase ke-10 adalah melakukan kebaikan. Dalam rangka kebaikan-kebaikan itu Bapak Ibu akan membersihkan dosa kita. Buktinya apa? Cek nanti dalam surat Hud di ayat 114. Yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang selalu dimuliakan Allah, mari ada 10 amalan sunnah, amalan yang bagus sekali yang selalu dilakukan di bulan Ramadan. Dan juga semua amalan itu Bapak Ibu ini bermuara kepada satu tujuan, yakni membersihkan dosa. Masya Allah. Mari dengan berproses yang lebih baik kita akan melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, marhaban ya Ramadan, bahwa dengan Ramadan datang mari kita sambut dengan gembira, dengan bahagia. Dalam rangka menyambut Ramadan dengan gembira dan bahagia ini, untuk menindaklanjuti kebahagiaan itu maka ada keutamaan sekaligus kesimpulan bagaimana bahwa puasa Ramadan ini keutamaannya sangat luar biasa. Di antaranya adalah satu, bahwa puasa adalah hak Allah. Puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Kemudian yang kedua, puasa adalah perisai Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan. Yakni yang pertama, gembira apabila berbuka dan juga nanti ketika bertemu dengan Tuhannya nanti. Kemudian yang kedua, gembira lantaran puasa itu sendiri. Apalagi ada fase juga bahwa dalam berpuasa keutamaannya adalah sebuah kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ada lagi bagaimana bahwa pahala puasa dilipat gandakan sebanding dengan berinfak di jalan Allah. Itulah pahalanya puasa. Apalagi orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu khusus, yakni pintu Ar-Rayyan. Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada lagi bahwa orang yang berpuasa sehari karena Allah, imanan wa ihtisaban, dijauhkan dari neraka yang jaraknya sama dengan perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Mari kita berproses terus, yang lebih baik harus berubah. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka kita berbicara yang agar keutamaan puasa, maka keutamaan yang terakhir Bapak Ibu, orang yang berpuasa karena iman dan juga mencari ridha Allah semata akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulang lagi bahwa keutamaan yang terakhir ini, saya mengingatkan orang yang berpuasa karena iman dan juga mencari ridha Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dikuatkan bagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah
Dikatakan barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah semata, mengharapkan pahala dan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, untuk mengakhiri ini maka ditutuplah keutamaan yang ke-9 atau keutamaan yang terakhir, yakni pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka akan ditutup, kemudian setan-setan pun akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, demikianlah kultum yang mana kultum singkat ini akan membawa kemanfaatan dan juga menambah wawasan kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dari awal sampai akhir nanti. Mudah-mudahan kita dijaga Allah, dapat ridhonya, dilindungi dan juga dijamin sehat, panjang umur, bermanfaat, hilangkan semua penyakit yang ada di tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.